Kalau ada konten asusila di internet, itu dipidananya pakai undang-undang yang mana sih? Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 atau Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024? Jawabannya bisa dengan keduanya, tapi dengan fungsi yang berbeda. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kanisa Sabila dengan NIM 12330500072 dari Prodi Ilmu Hukum semester 5 kelas B, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan membahas mengenai perbedaan sekaligus hubungan antara Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Artinya, kalau kontennya itu sudah memuat unsur pornografi, maka mau itu disebar secara offline maupun online, perbuatannya tetap dipidana. Nah, sebenarnya apa sih tindak pidana pornografi itu? Secara hukum, pornografi itu bukan berbicara soal foto maupun video tanpa busana, tetapi semua konten baik itu gambar, tulisan, suara, maupun animasi yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan. Nah, hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Pornografi yang fokusnya itu mengatur mengenai substansi dari kontennya. Kemudian fokus dari undang-undang pornografi itu sendiri ada 3. Yang pertama, dilarang keras untuk membuat dan menyebarluaskan pornografi. Yang kedua, dilarang keras untuk menjadi objek atau model pornografi. Dan yang ketiga, dilarang keras untuk menyimpan dan mempertontonkan pornografi. Apalagi kalau melibatkan anak kecil, tentunya hukumannya akan lebih diperberat. Sebagaimana yang ada dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, yakni dengan pidana penjara paling ringan 6 bulan atau paling lama 6 tahun, atau dengan denda paling ringan itu di 250 miliar atau paling berat itu di 3 miliar rupiah. Nah, berbeda dengan Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang ITE itu tidak berbicara mengenai moral konten secara detail, tetapi lebih ke bagaimana konten tersebut disebarluaskan melalui sistem elektronik. Hal ini juga tertuang dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE yang berbicara mengenai penyebaran konten yang bermuatan melanggar kesusilaan di ruang digital. Maka dengan adanya Undang-Undang Pornografi sebagai penguji kontennya dan juga Undang-Undang ITE sebagai cara penyebaran kontennya, hal tersebut membuat penegakan hukum menjadi lebih kuat. Contoh kasusnya, pada bulan Juli tahun 2025 sempat viral mengenai Facebook yang dikelola oleh 3 orang untuk menyebarkan konten pornografi. Nah, ketiga tersangka tersebut itu dijerat dengan Undang-Undang Pornografi dan juga Undang-Undang ITE karena adanya unsur pembuatan, pengorganisasian, juga penyebaran melalui platform digital. Sekian pembahasan secara singkat dan padat mengenai perbedaan dan juga hubungan antara Undang-Undang Pornografi dan juga Undang-Undang ITE. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.